Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan coba belajar ya untuk membuat dashboard yang database-nya itu kita dapat atau kita ambil dari Google Sheet, di mana database yang ada di dalam Google Sheet tersebut itu datanya diinput melalui Google Form. Artinya, di dalam database atau di dalam dashboard ini nanti database-nya itu bisa diinput dari manapun dan menggunakan perangkat apapun asalkan dia bisa membuka Google Form yang nanti akan dibagikan. Nah, di sini sebagai contoh ya, saya mengilustrasikan atau membuat contohnya itu sebuah dashboard sangat sederhana di sini ya, yaitu hanya berupa dua grafik. Tapi nanti dari grafik ini atau dari langkah-langkah yang mungkin saya jelaskan nanti itu sangat berguna bagi Anda yang ingin melakukan penghitungan suara pemilu 2024 yang database-nya itu diambil dari Google atau spreadsheet atau Google Sheet. Nah, sebagai contoh di sini saya punya data ya, berupa nama-nama caleg yang saya kasih namanya itu acak, yaitu dari nama caleg 1 sampai dengan nama caleg 6. Dan untuk partai, di sini saya kasih nama Partai Jeruk, Partai Mangga, Partai Manggis, Partai Pisang, dan Partai Semangka. Di sini saya membuat ilustrasi datanya seperti ini. Dan di bagian data grafik ini juga ada dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Nah, jadi data-data yang nanti akan saya buat ini hanyalah sebuah gambaran proses pembuatan dashboardnya. Jadi teman-teman tidak mesti ya harus sama dengan apa yang saya buat. Tentu nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan untuk data-data yang nanti akan teman-teman hitung sendiri. Nah, sebagai contoh di sini ya, dari dashboard yang sudah saya tampilkan di sini, dia sumbernya itu dari sini teman-teman. Nah, jadi dari form Google atau Google Form yang sudah saya buatkan sebelumnya. Nah, dari Google Form ini saya membuat ada dapil ya. Dapil pilihannya ada dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Terus ada lagi di sini TPS ya, TPS 1 sampai dengan TPS 4. Ada lagi di sini nama calegnya, nama caleg 1 sampai dengan nama caleg 6. Nama partai juga saya masukkan, misalnya Partai Pisang sampai dengan Partai Jeruk. Terus ada jumlah suara sah dan ada jumlah suara tidak sah. Apabila nanti di sini ada kesalahan kesalahan field atau kesalahan data yang harusnya nggak ada, sekali lagi ini hanya sebagai contoh. Anda jangan fokus pada isi dari dashboardnya, tapi fokuslah kepada proses pembuatannya. Karena ini nanti mungkin bisa bermanfaat buat Anda yang mau melakukan penghitungan suara menggunakan sistem online. Nah, baik teman-teman ya, kita akan coba dulu. Nah, di sini di dalam dashboard ini ya, ini dashboardnya dia bersumber dari sheet dengan nama database ini teman-teman. Nah, di sini tuh ada hasil inputan yang tadi kita lakukan lewat Google Form ini. Jadi untuk saat ini inputannya itu ada 12 ya, sebentar. Ada 16 baris inputan ya. Nah, baris inputan ini akan terus bertambah apabila di sini itu kita tambahkan. Nah, cuman nanti dia tidak otomatis secara real time langsung ya, ketika di sini diinput, di sini dia juga diinput, itu enggak. Tapi ada jeda sekitar 1 menit atau mungkin 2 menit baru dia akan masuk ke sini gitu. Nah, itu masuknya akan otomatis juga.
Oke, misalnya di sini kita akan masukkan data pertama, misalnya dari saya pilih dapil 3, terus TPS-nya misalnya TPS 1, nama calegnya misalnya nama caleg 1 ya. Lalu partainya misalnya Partai Manggis, dengan jumlah suara sah untuk nama caleg ini itu 375 misalnya, dan jumlah suara tidak sah misalnya ada 35 ini misalnya. Terus kita cukup klik tombol kirim ya. Jadi saya kira dari Anda semua ini sudah paham lah ya gimana caranya membuat Google Form kayak gini. Jadi kita klik tombol kirim. Nah, ketika sudah, maka datanya sudah terkirim ya ke dalam database Google-nya. Nah, setelah selesai ya, nanti bisa kita cek ke bagian file Excel-nya. Bagi apa yang sudah diberikan link dari Google Form ini ya, mereka juga mempunyai tugas yang sama, yaitu tugasnya adalah untuk melakukan input data suara yang sudah masuk atau sudah dihitung gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan lagi teman-teman misalnya ya. Di sini saya klik di bagian kirim jawaban lain. Saya masukkan lagi misalnya sekarang di bagian dapil 2 misalnya. TPS-nya TPS 3, nama calegnya misalnya nama caleg 6. Terus partainya Partai Jeruk. Jumlah suara sah misalnya 421. Suara tidak sah misalnya 10. Kita klik tombol kirim lagi. Kita coba tambahkan 3 ya, 3 inputan. Kita masukkan lagi misalnya dapil 3, misalnya TPS 3. Terus di sini nama calegnya nama caleg 2, nama partai misalnya Partai Pisang. Terus ini kita kasih isinya jumlah suara sah 285, jumlah suara tidak sah misalnya 0, lalu kita klik tombol kirim. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan input data untuk database Google-nya ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Nah, di sini dia akan otomatis masuk ke dalam tabel sini ya. Kita akan tunggu ya, kita akan tunggu beberapa saat nanti karena di dalam file ini itu sudah saya masukkan perintah sederhana yang dia itu akan terus melakukan update sesuai dengan data yang kita masukkan di sini. Jadi dia akan terus melakukan update setiap saat ya. Dan kita juga akan bisa nanti melihat di bagian dashboard sini itu apakah dia berubah atau tidak. Nah, untuk pembuatan nanti ya teman-teman ya, jadi di dalam dashboard ini itu hanya saya masukkan grafik suara caleg dan partai ya. Ini grafik suara partai. Nah, di sini nanti akan otomatis update jumlah suara yang akan masuk ya. Di sini ada 2 bagian yang saya masukkan. Yang pertama yang warna hijau itu berarti suara sah, yang warna merah itu berarti suara tidak sah. Yang di sini ini adalah jumlah suara partainya. Jadi yang warna yang warna-warna ini ya, ini berarti dia suara sah ya. Tapi kalau yang warna abu-abu ini berarti suara tidak sah gitu, teman-teman. Oke, di sini kita sambil menunggu ya untuk data update-annya. Kira-kira apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini memang dia agak lumayan terjeda waktunya ya, karena memang di sini ada pengaturan juga sih. Dia tidak bisa langsung real time. Sebenarnya ada sih yang langsung real time teman-teman ya. Tapi dia menggunakan add-in yang ada di dalam di dalam Google Sheet-nya gitu. Nah, cuman di sini saya menggunakan melakukan penginputan data itu tidak hanya menggunakan fitur yang ada di dalam Excel-nya atau di dalam Google Sheet-nya gitu. Cuman nanti dia pasti akan masuk
secara otomatis ke dalam dashboardnya sini. Kita sebar dulu menunggu ya. Nah, di sini kita coba lihat. Oke, ini masih 16 ya teman-teman ya. Ini sekarang ini kan tanggal 22 nih ya. Nah, sekarang sudah tanggal 23. Jadi harusnya dia nanti ada masuk data ada di tanggal 23 gitu. Kita tunggu saja. Nah, oke, ini udah masuk teman-teman ya. Jadi datanya sudah masuk ya. Kita cek di bagian database ini. Oke, nah ini tanggal 23 ada 3 buah baris data yang sudah masuk ya. Dan di bagian dashboard pun dia juga sudah terinput datanya. Nah, jadi kita akan membuat dashboard yang datanya itu kita ambil dari Google Sheet. Oke, seperti apa untuk proses pembuatannya? Ikuti video ini. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang merasa video ini bermanfaat untuk teman-temannya, silahkan di share ya. Dan bagi yang merasa tidak suka dengan video ini, cukup di dislike saja. Oke, kita akan buat proses pembuatannya seperti apa. Mari kita mulai di sini. Oke, di sini saya tutup dulu ya. Kita mulai dengan pembuatan ini teman-teman, pembuatan Google Form-nya ya. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan Google Form yang saya buat. Nah, untuk membuat sebuah Google Form berarti kan kita cukup masuk ke bagian buat formulir baru. Nah, di sini untuk formulir yang saya buat itu yang ini. Nah, form pemilu. Nah, jadi di sini kita membuat judul formnya adalah form hitung suara pemilu Kota Palangkaraya. Nah, ini bisa Anda ganti dengan judul dari form Anda masing-masing. Nah, di sini kalau misalnya kita coba untuk membuat yang baru, berarti saya klik di bagian sini ya. Form kosong. Oke, di sini kita ketik judulnya ya. Kita ketik judulnya. Judulnya di sini kita masukkan misalnya ada form hitung suara pemilu 2024. Nah, gitu misalnya. Terus di bagian sini pertanyaan 1 ya, atau pertanyaan pertama apa gitu. Misalnya tadi ada dapil. Nah, terus di bagian sini kita ganti ya menjadi drop down. Nah, ini dia. Kita tambahkan opsinya, pilihannya itu apa aja. Misalnya ada dapil 1, lalu ada dapil 2, lalu ada dapil 3, dan seterusnya. Jadi tergantung nanti kebutuhan teman-teman berapa gitu, dapilnya ada berapa. Terus di sini kita hidupkan ya, kita on kan karena ini wajib diisi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi untuk pertanyaan kedua, klik tombol ini. Nah, di sini kita kasih pertanyaannya apa ya. Misalnya TPS. Nah, kayak gini. Di sini sama kita masukkan ada drop down. Bisa kita ketik di sini ada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan seterusnya. Lagi-lagi ini sesuai dengan kebutuhan dan kita klik atau hidupkan yang di area sini. Nah, terus tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, misalnya nama caleg. Nah, di sini kita juga pilih ada drop down lagi. Nah, di sini kita masukkan nama-nama caleg ya yang mau kita hitung gitu. Misalnya Budi, Bagus, Bambang, lalu Supri, lalu Jamal, lalu Bagio, dan seterusnya ya. Nah, ini juga sama kita hidupkan dan kita cek di sini udah ini ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya apa? Jadi seperti ini ya. Kayak seperti ini untuk pembuatannya, dan isinya tentu
bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, di sini misalnya kita isi jumlah suara sah ya. Nah, di sini untuk jumlah suara sah kita pilih yang jawaban singkat saja ya, ini. Terus kita wajib diisi, dan di sini diisi angka nanti ya. Terus kita buat lagi di sini jumlah suara tidak sah. Nah, ini juga sama jawaban singkat, ini kita hidupkan juga. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti form ini sudah bisa kita gunakan. Ya, sangat sederhana sekali. Nah, sekali lagi ini bisa Anda kembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, terus di sini ya, kita akan coba untuk melakukan pembuatan link yang nanti kita akan kirimkan ke teman-teman yang berada di lapangan, bagi mereka yang bertugas untuk mencatat tentang jumlah suaranya. Nah, di sini kita sebelum kita buat linknya ya, kita klik di bagian setelan dulu. Nah, di sini di bagian setelan kita cek ya, jadikan ini sebagai quiz, ini nggak usah. Terus jawaban dilindungi oke. Terus ini presentasi jawaban oke. Ini berarti untuk di bagian setelan nggak perlu teman-teman ya. Kita nggak perlu untuk memakai ini. Ya, nah di sini baru kita buatkan linknya dengan cara kita klik tombol kirim. Tapi sebelumnya kalau teman-teman ingin melihat previewnya dulu, ya kita klik tombol ini, perhatiin jauh ini. Nah, hasilnya begini teman-teman. Nah, jadi kita isi di sini dapilnya, lalu TPS-nya, lalu nama calegnya siapa, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, seperti itu. Kita tutup dulu, dan kalau sudah kita klik tombol kirim ya. Nah, oke, di sini ada pilihan ya. Nah, di sini ini kita pilih yang di bagian ini. Nah, ini. Terus kita pilih yang persingkat URL, lalu di sini kita copy. Nah, jadi kita klik tombol salin, nanti link inilah yang nanti Anda Anda kasih ke dalam atau kasih ke teman-temannya gitu maksudnya. Oke. Nah, kalau sudah ya, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan hasil dari jawaban atau hasil dari database yang nanti akan di input gitu. Sebagai contoh gini misalnya. Ini saya coba masukkan ya, saya buka yang tadi hasil copy linknya, saya paste di sini, saya enter. Nah, hasil kayak gini kan ya. Saya isi nih misalnya dapil 1, TPS 1, Budi, jumlah suara sah misalnya 300, jumlah suara tidak sah misalnya 0. Klik tombol kirim. Nah, di sini udah selesai ya. Oke. Terus kita mau lihat ya. Di sini kita mau lihat hasilnya dengan cara kita klik jawaban ini ya. Nah, langkah selanjutnya kan ada ini nih, sudah ada database-nya. Nah, untuk supaya database ini terhubung dengan Excel, maka di sini kita klik di bagian link ke spreadsheet, lalu klik tombol buat. Nah, maka di sini akan langsung otomatis terbuat database ya, yang nanti kita akan hubungkan dengan Excel-nya. Oke, nah di sini saya tidak akan menggunakan data yang ini ya, saya akan menggunakan data yang sudah kita buat atau sudah saya tampilkan tadi. Gitu, saya tutup dulu nih. Oke, dan saya kembali lagi ke form yang ini tadi ya. Form pemilu. Nah, ini. Jadi ini adalah hasil dari yang sudah kami atau yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Maka di bagian jawaban inilah nanti kita akan hubungkan dengan Excel kita. Nah, pertama di sini kita klik di bagian lihat spreadsheet ya, kayak gini. Nah, kalau sudah muncul ini, teman-teman bisa klik di bagian tombol file ya. Terus di sini ada yang namanya bagikan gitu. Nah, di sini kita pilih di bagian yang publikasikan ke web. Klik yang publikasikan ke web. Nah, di sini muncul kayak gini ya. Nah, di sini ada di bagian tautan ya, ini ada seluruh dokumen atau form respon 1. Nah, di sini kita pilih yang form respon 1. Oke.
Terus di sini ada konten yang dipublikasikan, berarti kan dia form respon 1. Nah, di sini kita wajib checklist untuk terbitkan ulang secara otomatis saat perubahan dilakukan. Jadi ini jangan sampai dibuang checklistnya ya, tetap dengan kayak gini. Nah, kalau sudah, ini kita copy teman-teman linknya ini. Nah, ini kita copy. Dan ini pastikan dia halaman web teman-teman ya. Jadi halaman web. Setelah kita copy, ini kita tutup. Nah, ini kita buka file Excel-nya. Oke, kita buka file Excel baru. Nah, terus di sini kita klik tombol data ya. Terus kita pilih get data, kita pilih from database, atau langsung teman-teman bisa mengklik yang di bagian sini. Nah, from web. Sebelumnya saya informasikan bahwa Excel yang saya gunakan ini adalah Excel 2021. Jadi sudah ada fitur untuk import data dari web. Nah, di sini langsung saya klik di bagian from web. Oke, muncul kayak gini dan saya paste di bagian sini ya, alamat URL tadi atau linknya. Terus kita klik tombol OK. Nah, tunggu sampai Excel memproses. Nah, jadi dia sudah muncul ya. Ada 2 dokumen di sini. Pertama ada dokumen dan yang kedua ada tabel. Nah, dokumennya isinya yang pertama kayak gini, kita pilih yang tabel. Nah, di sini kalau sudah muncul hasilnya, maka tampilan kayak gini teman-teman. Jadi dia itu ada kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita format dulu ya supaya tampilannya itu pas. Kita pilih tombol transform data. Nah, di sini kita disuguhkan dengan Power Query Editor untuk melakukan editing tampilan datanya. Nah, pertama ya, di sini kita klik. Oke, kita akan buang di bagian kolom 1 dan kolom 2 ya. Nah, di sini kita klik. Kita pilih di bagian Views Column. Oke, nah di sini kita pilih kolom yang akan kita hilangkan ya, yaitu di sini kita buang dulu di bagian select all-nya ini. Terus kita pilih yang kolom 1, kolom 2. Ini di select all semua dulu ya. Yang kita buang di bagian kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 nggak usah teman-teman ya, ini tetap masuk ya kolom 3 ya. Nah, kalau sudah ini klik OK. Nah, dia udah seperti ini. Tapi di bagian tabel ini itu judulnya ya. Judulnya itu dia tidak ini teman-teman, tidak sama gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu judulnya di bawah, harusnya di atas gitu. Jadi kita atur di sini, klik lagi, kita pilih di bagian use first row as header ya. Klik ini. Nah, maka sudah tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih close and load. Oke. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Jadi dia udah masuk. Nah, ketika sudah masuk, di sini kita punya query ya dan connectionnya. Kalau setiap kali kalau kita klik dia muncul. Tapi kalau misalnya dia kondisinya kayak gini ya, teman-teman nggak bisa untuk melakukan editing. Jadi caranya adalah klik di dalam tabelnya, terus kita masuk ke bagian data. Nah, di sini ada query and connection. Ini diklik, nanti muncul kayak gini. Nah, di sini kita akan atur ya teman-teman ya. Untuk update-nya itu kita arahkan mouse-nya ke sini. Terus kita pilih edit ya di area sini nih. Klik, pilih properties. Nah, di sini kita akan ubah pada bagian refresh every. Nah, di sini kita checklist. Kita ganti ya, di sini kan satuannya menit. Jadi dari 60 kita ganti jadi 1. Artinya dia akan merefresh data sumbernya itu setiap 1 menit akan terrefresh gitu. Kalau sudah kita klik OK. Kita tutup. Nah, oke, jadi kalau sudah kayak gini ya, ini kita ganti namanya menjadi database. Oke. Terus kalau sudah ya, kita akan buatkan pivot table. Jadi pivot table itu adalah sumber dari dashboardnya nanti. Nah, pertama di sini kita klik, terus kita pilih di sini ada insert dan di sini ada pivot table. Oke, nah di sini kalau sudah langsung kita pilih yang exciting worksheet dulu ya. Terus di bagian location kita klik, terus kita pilih sheet 1, kita masukkan di sini misalnya. Kita klik OK. Nah, pada bagian pivot table 1 ini kita akan ubah atau kita akan buat dulu dengan jumlah suara untuk ini untuk
calegnya ya. Jadi di sini kita masukkan nama caleg ke bagian row. Oke, terus di sini ada jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Jika ingin memasukkan juga untuk dapilnya, maka di sini kita tambahkan dapil, masukkan di atasnya nama caleg. Nah, hasil kayak gini ya. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Nah, tapi kalau misalnya tidak perlu dapil tapi hanya TPS ya, tinggal kita buang ini, remove field, terus kita masukkan yang TPS, masukkan di atasnya nama caleg. Nah, jadi dia gantinya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. Oke. Nah, terus di sini kita akan ganti ya judul di bagian atas ini ya, supaya nggak terlalu panjang. Kita klik kanan di sini, pilih value field setting. Nah, ini kita atur ya, nama atau judulnya cukup kita isi dengan jumlah suara sah. Nah, kayak gini. Klik OK. Oh, di sini dia nggak boleh sama teman-teman ya. Kita hapus ini. Nah, suara sah saja. Terus di sini kita atur lagi menjadi suara tidak sah. Oke, nah hasil seperti ini. Ini adalah pivot table untuk grafik pertama. Nah, untuk grafik kedua kita buat lagi. Klik di sini, pilih insert, terus pilih pivot table lagi. Terus kita, karena sheetnya sudah habis ya, kita buatkan new worksheet. Klik langsung OK. Nah, maka di sini muncul sheet 2. Saya taruh di sini. Nah, ini. Untuk yang ini kita akan buat sebagai grafik menghitung suara partai. Jadi di sini saya pilih suara nama partai, taruh di bagian row. Terus di sini ada jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Nah, ini juga sama kita atur ya. Klik kanan, pilih value field setting. Di sini kita hapus. Ini juga sama. Suara tidak sah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita buatkan sheet baru. Kita kasih nama dashboard. Nah, di sini kita buatkan grafik untuk ini teman-teman ya. Tinggal diklik, pilih insert. Nah, di sini kita pilih grafik yang ini. Oke, nah ini tinggal kita cut ya. Kita paste ke sini. Oke, di sini saya atur tampilannya bagian masuk ke view, kita buang di bagian grid line, terus kita atur untuk hasil grafiknya. Nah, ini. Kita klik, terus masuk ke bagian pivot analysis ya. Bagian button fieldnya kita klik di bagian hit all supaya dia tidak muncul semua tombol. Dan kita atur di sini untuk legendnya kita taruh di bagian bawah pakai bottom. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk grafik kedua yang ini juga sama ya. Kita menggunakan grafik yang sama, misalnya klik insert, terus pilih ini, kita cut lagi. Oke, terus kita paste di sini. Oke, ini adalah partainya. Jadi di sini kita klik, terus kita pilih pivot analisisnya. Pilih hit all lagi. Ini juga sama, kita atur dia legendnya di bawah. Oke. Nah, kalau sudah ya, di sini tinggal teman-teman tambahkan informasi apa yang mau dibuat. Misalnya diklik ya, kita pilih data label. Nah, maka di sini akan muncul jumlah suara sah dan tidak sah. Ini pun juga sama, tambahkan di sini data labelnya, maka di sini akan muncul jumlah suara sah dan tidak sah. Oke, seperti itu. Terus lanjut teman-teman, di bagian atas ini bisa teman-teman kasih shapes ya. Nah, shapes ini fungsinya apa sih? Jelas ini kita pakai untuk membuat judul dari grafik yang ada di bagian bawah gitu. Nah, oke, nah nanti judulnya di sini teman-teman. Nah, kalau sudah ya, di sini kita akan buat ya. Kita buatkan perintah untuk otomatis mengupdate dashboard ini ya. Ketika nanti ada penambahan data gitu. Jadi di sini kita masuk ke bagian developer, Visual Basic, terus kita harus membuat perintahnya itu di sheet database-nya. Nah, di sini.
Karena database-nya inilah sebagai sumber datanya, maka kita buatkan di sini. Nah, di sini kita pilih ya, klik 2 kali dari sheet satunya. Terus di sini kita klik pilih worksheet dan pada bagian prosedur kita ubah menjadi Ceng. Nah, ini kita hapus. Terus application dot enable event sama dengan false. Lalu di sini kita ketik lagi bawahnya this workbook dot refresh. Nah, ini refresh all. Kita ketik lagi application dot enable event sama dengan true. Oke, nah ini kita simpan filenya dengan tipe filenya harus Excel binary atau Excel makro. Saya pilih yang Excel binary ya. Terus di sini saya kasih nama misalnya data dashboard pemilu. Klik save. Oke, kita tutup. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja ya. Nanti ketika ada perubahan data ya, maka dia akan otomatis akan update, teman-teman. Jadi nanti dia akan otomatis berubah sesuai dengan inputan data yang nanti akan berubah di bagian sini. Nah, ini udah bekerja, sudah makronya atau udah bekerja codingnya. Nanti ketika ada penambahan data, maka dia akan otomatis update. Oke, demikian teman-teman ya, bagaimana caranya untuk membuat dashboard yang terhubung langsung dengan Google Sheet yang inputannya melalui Google Form. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.